Saya ingin Wawan Hati mendengarkan sharing dari frater kita yang tidak banyak ngomong di antara keempatnya. Siapa itu? Frater Adi ya? Iya, iya Frater Adi. Mungkin baik Frater Adi ke sini ya, biar kelihatan semuanya. Iya. Frater Adi dari mana? Saya dari Paroki Kemetiran, Monsinyur. Oh, saya pikir dari Seminari Tinggi. Ya, tinggalnya di Seminari Tinggi. Tinggalnya di Seminari ya. Tinggi. Ya, Frater, pasti panjenengan ikut terlibat di dalam perumusan tema ya. Maka saya bertanya, mengapa kok keempat frater, panjenengan dan teman-teman memilih tema Tuhan menguatkan aku? Baik, Monsinyur. Tema Tuhan menguatkan aku itu pertama-tama merupakan hasil dari refleksi kami bersama ketika kami waktu itu membagikan pengalaman dari kami di Kursi Ijo Unit 3 untuk menemukan. Kursi hijau itu apa, Frater? Kursi hijau itu adalah tempat biasa para frater itu untuk duduk dan mengobrol bercengkrama biasanya sore hari. Warnanya memang pagi. hijau. Warnanya memang hijau, makanya di seminari itu disebut dengan kursi hijau karena catnya memang hijau. Nah, di situ kami membagikan pengalaman kami masing-masing, yang mana tentunya kami memiliki pergulatan juga dari masing-masing pribadi di antara kami, Frater Victor, lalu Frater Oot, Frater Irfan dan saya. Lalu dari proses pembicaraan itu sampailah ketika kami merumuskan dari tema tersebut adalah sampailah pada tentang Tuhan menguatkan aku. Dan lalu kami teringat pada pengalaman yang dialami oleh Santo Paulus dalam bacaan yang tadi kita dengarkan bersama, bagaimana dia yang tadinya adalah seorang yang menghujat Allah, yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi kemudian dia merasakan adanya belas kasihan dari Allah yang dia rasakan, sampai akhirnya dia berkata, Tuhan menguatkan aku. Iya, tadi Frater mengatakan bahwa masing-masing punya pergulatan ya, hingga sampai pada perumusan itu. Nah, Frater sendiri pergulatannya apa toh? Boleh kami tahu kah? Boleh, Monsinyur. Iya. Ya, pergulatan yang saya alami sampai pada pengalaman mengatakan Tuhan menguatkan aku, itu adalah pengalaman jatuh bangun panggilan yang saya alami di seminari ini. Jatuh bangun kok kelihatannya berkali-kali jatuh, berkali-kali bangun gitu ya. Ya, dari perjalanan dari tahun pertama sampai sekarang saya di tingkat 6, itu terutama pengalaman yang membuat saya bergulat itu pengalaman ketika di tingkat 5, pertengahan tingkat 5, ketika saya mendapatkan anugerah sakit, di mana di situ saya sempat merasa seperti orang yang putus asa, dan waktu itu sudah rasa-rasanya sudah tidak karuan. Dan dari situlah beberapa kali perjumpaan juga dengan para romo staf di sini, di mana para romo berusaha menguatkan saya untuk bisa menerima pengalaman tersebut, di mana di satu sisi saya masih muda tetapi sudah dianugerahi sebuah penyakit yang membuat sampai rasa-rasanya sudah mau wes lah aku tak leren baik. Saya sempat berpikir semacam itu. Leren apa maksudnya? Ya, rasa-rasanya sudah tidak bersemangat lagi, Monsinyur. Sudah gitu. Tidak bergairah lagi. Aneh loh nih ya, menerima anugerah namun kok nggak semangat gitu ya. Itu sebelum menerima, Monsinyur. Ya. Lalu berproses di situ sampai akhirnya saya bisa menerima itu, dan di situ saya mengalami sungguh yang namanya belas kasihan dari Tuhan, yang mana masih memperkenankan saya untuk tetap bisa menjalankan apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang frater dengan kondisi saya yang sakit, tetap menjalankan apa yang menjadi hidup harian di sini, lalu tugas-tugas pastoral juga tetap berusaha untuk tetap dijalankan dengan senang hati. Kok kita berat banget sakitnya, sakit apa frater kalau kamu boleh tahu? Baik, penyakit yang saya terima adalah penyakit gagal ginjal, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Jadi
sebuah penyakit yang bagi saya cukup berat ketika vonis dokter waktu itu, dan terima kasih kepada Romo Joko yang ketika menerima vonis dokter sudah menemani saya dan berusaha untuk menguatkan saya. Iya, yang menguatkan itu Romo Joko atau Tuhan? Tuhan melalui Romo Joko. Oh iya. Oke. Ternyata Frater Hadi ini dan teman-teman merasakan dikuatkan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui Romo Rektor, melalui staf, melalui teman-teman, begitu ya? Nggih, Monsinyur. Nah, Frater, ini terakhir. Ini jawaban yang paling menentukan sekali. Nggih. Nek oke tabiske, nek ora mulai. Iya, Frater. Panjenengan dan teman-teman yang lain juga mempunyai pengalaman dikuatkan oleh Tuhan. Sekarang tekad panjenengan opo? Ya, tekad dari saya pribadi tentunya dengan kondisi saya yang seperti sekarang ini dengan segala keterbatasan, saya bertekad untuk bisa tetap melayani Tuhan, melayani umat dengan sesuai dengan kemampuan saya, Monsinyur. Iya, terima kasih Frater. Tepuk tangan untuk para Frater kita ini.